Kembali lagi bersama kami di Regi Finansial. Ini kita akan membahas tentang Sancor atau Bank China Construction Bank Indonesia. Nah, ini Bank of China nih. Ini kalau kita lihat di sini ada direktur utamanya, ada Yu Wenan, kemudian ada direktur yaitu Junianto. Untuk nama kata mereka tadi Sahih Sudirman Center dan Jenderal Sudirman Kaf 86 Jakarta. Nah, seperti sebelumnya ya, memang dulu memang di sana ya. Kemudian ini kita lihat laporan keuangannya itu, wah ini dia dikatakan nih nilainya itu jutaan, jadi nilai jutaan tapi bentuknya rupiah. Jadi nanti dikait saja dengan 1 juta rupiah, udah dapat nih hasilnya. Kasnya kalau kita lihat di sini dari 212 miliaran sekarang menjadi 239 miliaran. Wah ini semua rata-rata meningkat ya. Kalau kita lihat di sini efek pihak ketiga pun meningkat 4,5 triliunan menjadi 5 triliunan, cukup bagus. Penempatan pada Bank Indonesia meningkat cukup drastis dari 45 miliaran sekarang menjadi 800 miliaran. Nah ini bank ini berarti gak kalah juga ya dengan bank-bank lainnya. Ini tampaknya cukup bagus. Kalau kita di sini bahkan kreditnya kalau kita di sini bertumbuh dari 19 triliunan sekarang menjadi 22 triliunan. Wah ini bertumbuh. Bahkan untuk pihak berelasi itu dia agak kecil ya. Memang yang penting itu kalau kita lihat pihak ketiga. Nah, pihak berelasi penting juga, tapi ini untuk yang di sini dia agak kecil. Kalau kita lihat di sini total asetnya dia bertumbuh cukup pesat dari 27 triliunan sekarang menjadi 31,4 triliunan. Nah ini berarti jumlahnya nggak main-main nih. Dia bertumbuh cukup pesat. Kita lihat dulu gimana dengan hutangnya. Kayak menurut kami ya, kalau hutang bank itu makin banyak makin bagus, karena itu kan memang bisnis mereka ya bergerak di sana. Di sini simpanan dari nasabah pihak ketiga, wah ini meningkat dari 19 triliunan sekarang menjadi 22 triliunan. Semua rata-rata meningkat ya. Ini FND janji dengan dijual kembali. Nah ini nggak ada. Utang pajak menurun, wah ini bagus nih. Total hutangnya dari 21 triliunan sekarang menjadi 24 triliunan. Nah artinya apa? Liabilitasnya meningkat. Kalau bank itu liabilitas meningkat itu makin bagus, diikuti dengan perkembangan ekuitas ataupun peningkatan ekuitas. Ini bagus juga ya, dia meningkat juga ekuitasnya. Kita lihat saja untuk labanya. Pendapatan bunga dari 700-an miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Luar biasa. Pendapatan bunga bersih 470 miliaran menjadi 515 miliaran karena beban bunga agak sedikit tinggi. Jadi kita lihat di sini pendapatan bunga operasional dan lain-lain. Laba bersihnya dari 122 miliaran sekarang menjadi 148 miliaran. Setidaknya dia masih lebih besar dari tahun sebelumnya ya. Dia masih lebih besar, dia terus bertumbuh. Memang rata-rata bank di Indonesia ini yang bagus ya, yang bagus itu rata-rata bertumbuh tiap tahun. Nah, ini bisa dilihat juga nih ya. Pendapatan bunga, provisi dan komisi meningkat 700-an miliaran menjadi 1 triliunan. Kita lihat beban umum dia meningkat oke, tapi gak gitu banyak sih. Walaupun tergolong untuk presentase cukup banyak, beban tenaga kerja meningkat oke. Beban bunga dan beban keuangannya, nah ini kayak beban bunganya yang agak sedikit tinggi ya kalau kita ada di sini. Kalau untuk karyawan itu oke-oke aja. Kalau untuk yang lain-lain, untuk perbaikan pemeliharaan itu oke-oke saja. Tapi untuk yang beban bunga ini kayak kurang oke ya. Nah, tapi kita lihat dulu di sini, wah ini kantor cabang. Kantor cabang dia sama 20, kantor cabang pembantu dia meningkat 1 dari 51 menjadi 52. Nanti kita lihat gimana dengan perkembangannya. Apakah ini yang satu ini dikain? Nah, nanti kita lihat ya. Nah ini ada disebutkan juga nih pasal-pasalnya pada tahun berapa mereka baru berdiri. Jadi semuanya itu ada dijelaskan sejarahnya. Di dalam laporan keuangan bukan hanya tersaji data-data keuangan, tetapi juga tersaji gimana dengan sejarah perusahaan, siapa manajemennya, kondisi perusahaan, semua dibahas secara lengkap. Di sini ada komisaris utamanya, tetapi komisaris utama di sini Chi Jianggong. Ini Chi Jianggong katanya tadi diangkat sebagai komisaris utama ya. Kemudian Guo Meijun tadi diangkat sebagai komisaris, tapi dia belum ditulis di sini ya. Nah, tapi mereka sudah ada taruh notasinya.
Jadi bisa dilihat yang bintang 1 dan bintang 2. Yang penting perusahaannya itu cukup bagus, udah oke lah ya. Perusahaan bagus, laba meningkat, lapangan kerja meningkat, pajak meningkat. Jadi semuanya bagus. Pemerintah enak, perusahaan enak, investor enak, masyarakat enak. Nah, kenapa lagi tuh? Ini kita lihat dulu ya. Ini kasnya kalau kita lihat di sini. Kasnya ini apa nih? Mata uang asing. Ekuivalen rupiah. Nasional mata uang. Oh, mereka ada sajikan dalam bentuk mata uang asing dalam bentuk rupiah. Tapi kalau kita mau lihat, kita lihat yang rupiahnya. Rupiah nanti dikait juga dengan 1 juta aja, bisa lihat ya. 88 miliaran. Wow, dolar Singapura. Pokoknya dia meningkat lah ya. Yang dolar USD dia juga meningkat. Oke, renminbi meningkat, semua rata-rata meningkat. Rata-rata kayak gitu ya. Mengapa bisa meningkat? Itu karena ada dipengaruhi juga oleh permintaan. Kan ada juga orang beli falas di bank. Kemudian mungkin untuk transaksi seperti yang lain-lain gitu lah ya. Ini giro pada bank. Jadi sebenarnya itu kalau kita bilang yang kas mata uang asing itu kita pasti pemikirannya langsung dalam bentuk fisik, itu enggak, itu dalam bentuk angka juga ada. Jadi bisa mendukung seperti clearing, seperti dan lain gitu lah ya. Pokoknya untuk pembayaran internasional, letter of credit dan lain gitu lah ya. Pokoknya banyak ya. Di sini obligasi pemerintah. Nah, bisa kita lihat di sini. Mereka lebih suka di mana? Obligasi pemerintah atau koperasi. Tapi kalau kita lihat di sini, obligasi pemerintah masih lebih banyak. 250 miliaran. Nah, tapi kalau kita lihat dari tahun lalu ini jumlahnya ini stagnan. Artinya dia gak ada mengalami perubahan ya. Kalau kita lihat di sini, efek kita lihat ada pemerintah, ada korporasi. Mereka pemerintah itu lebih banyak. Mereka sekitar 4,9 triliunan. Dia bahkan meningkat. Kemarin 4,4 triliunan saja. Dan nanti kita lihat ke depannya itu gimana. Ini mereka ada jelaskan efek-efeknya. Ini berdasarkan jenis kredit. Kita lihat. Kreditnya itu kebanyakan di mana? Yang rupiah berelasi. Rupiah yang konsumer menurun. Yalah, di zaman sekarang ini kalau masih kredit untuk konsumer itu agak susah. Ya, zaman udah susah. Tapi bukannya apa sih? Tapi itu perlu anggunan juga ya. Ini mata uang asing ada investasi, ada modal kerja. Wah, ini modal kerja lebih banyak. Berarti banyak yang mau buka usaha nih. Oh, tapi memang bagus itu. Itu semangat kewirausahaan. Kita lihat nih kreditnya ini di mana saja. Ada yang di industri pengolahan CPO dan lain gitu. Rumah tangga, oke. Rumah tangga dia berkurang, berarti cukup bagus nih. Perdagangan besar dan eceran meningkat. Kalau misalnya mereka omsetnya meningkat, penjualan meningkat, terpaksa pinjam uang untuk beli bahan baku itu oke juga. Jadi tergantung persepsi dan mindset masing-masing. Di sini kita lihat ada perantara keuangan meningkat juga. Oke, cukup bagus. Pertambangan semua rata-rata meningkat. Jadi kalau kita lihat yang mata uang asing, paling banyak itu di industri pengolahan ya kalau kita di sini. Nah, berarti memang kalau menurut kami industri pengolahan itu butuh modal yang lebih banyak. Nah, karena industrinya itu gimana ya mau dibilangnya? Padat modal, ibaratnya kayak gitulah ya. Ini kita lihat nih kreditnya nih apakah jangka panjang atau enggak. Tapi semua rata-rata jangka panjang loh. Kecuali yang rupiah itu dia memang rata-rata jangka panjang tapi sudah berimbang. Antara jangka pendek jangan jangka panjang, tapi yang untuk mata uang asing rata-rata jangka panjang. Berdasarkan kolektibilitas kita lihat untung saja lancar meningkat. Ini saya cukup bagus ya menurut kami untuk yang Bank of China ini. Mengapa yang lancar 21 triliunan meningkat dari 18 triliunan, bahkan yang macet hanya meningkat sekitar 200 miliaran gitu. Ibaratnya agak kecil ya untuk yang macet itu. Ini cukup bagus menurut kami. Kita lihat dulu kredit yang diberikan. Kredit restrukturisasi. Apa nih? Kredit restrukturisasi. Wah, ada disebutkan
direstrukturisasi untuk debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi, yang kemarin-kemarin itu masih berlaku sampai sekarang. Ini kita lihat pendapatan bunga. Kredit yang diberikan, wah mereka dapat dari kredit cukup banyak. Ini saya cukup bagus ya menurut kami. Lalu ini ada aset tetap, ada inventaris kantor, ada prasarana, ada bangunan, ada kendaraan. Ini cukup banyak. Bisa dari sini. Lalu kita lihat di sini, ini ada biaya dibayar di muka, sewa and service charge. Ini tapi semua rata-rata agak kecil ya. Ini agunan yang diambil balik. Wah, ini ada agunan yang diambil balik untung lebih kecil daripada tahun lalu, 135 miliaran. Menurut kami ya, agunan yang diambil balik itu terkadang gimana ya? Kalau ambil rumah jadi agak susah jual. Ambil tanah juga terkadang agak susah jual juga. Jadi semuanya itu kita perlu lihat juga. Bukan berarti sudah diambil agunan berarti ini sudah untung. Bukan kayak gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau susah dijual juga nanti ujung-ujungnya nilai menurun. Jadi kita perlu lihat juga semuanya, risk management ya. Di sini ada persediaan oke meningkat, suara rata-rata meningkat, oke cukup bagus. Simpanan dari nasabah. Wah, ini kalau kita lihat di sini ya, untuk peningkatan rupiah yang deposito berjangka, dia meningkat sedikit saja. Tapi untuk yang mata uang asing, dia mulai meningkat cukup banyak. Wah, ada apa nih? Mungkin semua orang semuanya sudah belajar bahwa deposito itu bisa dalam bentuk mata uang asing juga. Walaupun mungkin ada yang kurang tahu juga ya, tapi ini kita lihat memang sudah pada tahu. Tapi yang tabungan yang US dollar agak sedikit ya. Ibaratnya yang gitu lah ya. Kita beli US dollar, tapi kalau misalnya kita bukan untuk transaksi ya pasti beli untuk apalah. Untuk yang di deposito. Ini ada deposito berjangka, pihak berelasi, pihak ketiga bisa lihat di sini. Nah, inilah berdasarkan jatuh temponya. Jatuh temponya yang makin, tapi sebenarnya sama aja. Kita lihat presentasinya kurang lebih sama aja. Yang penting dia meningkat lah. Liabilitas apa nih? Liabilitas kepada notaris ada juga tadi. Wah, ini banyak nih ya. Beban bunga. Ini modal saham, kita lihat dulu yang modal saham. Siapa pemiliknya? Apakah ada perubahan atau gimana? Kalau kita lihat di sini 80, 821, 094 gak ada perubahannya di sini. Tapi yang pegang paling besar dari kemarin memang yang Bank China juga, China Construction juga. Pendapatan bunga kita di sini kita lihat kredit yang diberikan meningkat. Oke, itu yang tadi kami bilang cukup besar. FFF meningkat luar biasa. Gironya agak sedikit menurun. Tagih atas FFF yang dibeli dengan janji dijual kembali menurun, tapi gak gitu berpengaruh ya, hampir sama dengan FF juga. Pokoknya semua rata-rata meningkat ya ini ya. Beban bunga ada apa nih? Nah, ini ada yang baru ya. Surat berharga repo. Mengerti nggak apa itu surat berharga repo? Repo itu artinya perjanjian dibeli kembali dalam jangka dalam jangka pendek ya. Baik kayak gini. Misalnya kalau misalnya kami punya surat berharga, kemudian kami mau jual, kami butuh uang cepat ini ya. Kami jual tapi buat perjanjian. Besoknya lagi nanti kami beli lagi tapi dengan harga yang lebih tinggi. Kalau lebih kayak gitu hampir sama. Nah, jadi itu pemahamannya itu bisa dipahami lah. Lebih ringkas lah kayak gitu lah ya. Beban tenaga kerja, gaji dan tunjangan lainnya. Yang kita skip. Oh, ada masalah hukum ya. Jadi semua perusahaan itu kalau perusahaan besar itu terkadang memang ada juga masalah hukum. Tapi kita kan nggak tahu ya, itu masalah internal juga.
kita lihat di sini. Oh, baiklah itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.